Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemilihan ide bisnis. Ide bisnis merupakan suatu gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang akan kita jalankan ataupun kita dirikan. Nah, ketika kita memiliki ide bisnis yang sangat baik, ini merupakan salah satu langkah awal mengubah keinginan dan kreativitas kita menjadi suatu peluang bisnis. Jadi, ketika kita ingin memasuki dunia bisnis ataupun menggeluti suatu bisnis, kita juga harus mengetahui apa-apa sajakah dan dari mana sajakah sumber-sumber ide bisnis yang bisa kita jadikan pedoman ketika kita ingin membuka suatu bisnis ataupun usaha. Yang pertama, adanya kebutuhan dan permintaan pasar, di mana produk yang kita hasilkan ini adalah produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi, ketika kita menghasilkan produk itu bisa mudah dijual di pasaran dan bisnis ini bisa berjalan selama adanya kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, yaitu keahlian dan keterampilan, di mana keahlian dan keterampilan ini merupakan peluang bisnis yang sangat besar bagi seseorang, karena tidak semua orang memiliki keahlian dan keterampilan yang sama. Jadi, ketika kita menghasilkan suatu produk, maka pesaingnya juga akan sedikit. Yang ketiga, survei, di mana ketika kita sudah melakukan survei melalui wawancara ataupun melalui pengalaman orang lain, jadi ketika kita ingin membuka suatu usaha, kita sudah tahu produk yang kita hasilkan itu adalah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, yaitu hobi dan minat. Nah, ketika seseorang melakukan bisnis atas dasar tersebut, maka seseorang akan lebih betah dan lebih fokus kepada usahanya, karena apa yang mereka lakukan ini mereka tidak merasa terbebani, karena apa yang mereka lakukan ini adalah apa yang mereka sukai. Yang kelima, kreativitas. Nah, ketika seseorang memiliki kreativitas, maka mereka akan mampu menciptakan produk-produk yang unik dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, produk yang mereka ciptakan pun adalah produk yang memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian konsumen. Yang keenam, jaringan dan relasi. Hal ini merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi si bisnis, karena semakin luas jaringan yang mereka bentuk, maka akan semakin luas kesempatan kita untuk menawarkan produk yang kita hasilkan. Yang ketujuh, bisnis yang dimulai ATM, amati, tiru, dan modifikasi, di mana produk itu emang produk yang sudah ada, kemudian kita amati, dan kemudian kita tiru dan kita modifikasi, dan kita jadikan sebagai ide bisnis yang baru. Yang kedelapan, ada nasihat dan saran. Nah, ketika kita mau mendengarkan nasihat ataupun saran dari orang lain, ini juga akan menjadikan kita menemukan ide-ide bisnis yang cemerlang bagi suatu bisnis kita. Yang kesembilan, yaitu ada pengalaman. Pengalaman ini bisa dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain. Nah, ketika kita memiliki pengalaman, maka kita bisa menentukan ide-ide bisnis yang bagus untuk bisnis kita. Ke-10, ada media massa, di mana dengan adanya media massa ini kita bisa mengetahui informasi-informasi produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ke-11, ada pameran. Nah, ketika kita berkunjung ke suatu pameran, kan di situ ada banyak produk yang diperjualbelikan. Nah, jadi salah satu produk yang ada di sana itu bisa kita jadikan ide bisnis sebagai usaha kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang sumber-sumber ide bisnis, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana teknik mendapatkan ide bisnis. Nah, salah satunya yaitu dengan cara bertukar pikiran. Cara bertukar pikiran di sini yaitu dengan berdiskusi, sharing, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dengan berandai-andai, yaitu apa yang kita imajinasikan ataupun apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita itu bisa kita hasilkan. Selanjutnya yaitu kawin silang, yaitu pemikiran antara si A dan si B ini bisa kita satukan dan kemudian bisa kita jadikan ide bisnis. Selanjutnya yaitu keingintahuan, yaitu sebagai pendorong diri kita untuk mau mencari informasi dan menggali sesuatu yang belum kita ketahui. Kenapa kita harus mempelajari tentang ide bisnis? Jadi dengan mempelajari ide bisnis, kita akan lebih tahu jenis bisnis apa yang ingin kita jalani, siapa target pasar kita, bagaimana strategi pemasarannya, dan juga apa produk yang cocok untuk kita produksi. Selanjutnya ada pengaruh kreativitas. Kreativitas sangat berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis dan juga menciptakan ide bisnis. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya semua orang itu memiliki kreativitas, hanya saja mereka tidak mau mengasah dan mengembangkannya. Nah, ketika orang tersebut mau ada keinginan untuk merubah diri, maka kreativitas ini menjadi peluang yang sangat besar untuk mereka sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita dalam mengembangkan ide bisnis? Jadi dalam mengembangkan ide bisnis bisa dilakukan dalam beberapa hal, yaitu dengan menentukan sumber ide bisnis, menentukan ide bisnis yang bagus, dan juga dengan pemilihan pasar yang bagus.
Jadi selanjutnya adalah pengujian ide bisnis. Jadi bagaimana sih cara kita untuk melakukan pengujian ide bisnis? Salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan penyusunan suatu rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi dengan adanya analisis SWOT kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari bisnis yang kita jalankan, dan juga melihat peluang dan ancaman demi keberlangsungan usaha bisnis yang kita geluti. Cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.